Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita semua. Dan tidak lupa salawat beriringan salam mari kita hadiahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Rizwan, mahasiswa Universitas Imam Bonjol Padang, prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 2214020067 akan menyampaikan tentang hadis tentang pemaafnya Nabi. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah hadis tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zuhaili MAG. Baiklah, langsung saja. Yang mana hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innama ana basyarun fa ayyuma rajulin minal muslimina sababtuhu aw la'antu aw jalattuhu faj'alha lahu zakatan wa rahmatan. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Darimi. Hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku manusia biasa. Maka siapa saja dari laki-laki dari orang muslim, aku caci dia, aku laknat dia, aku pukul dia, maka jadikanlah bagi dirinya sebagai pembersih bagi dirinya dan rahmat baginya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Ad-Darimi. Baiklah, hadis tu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innama ana basyarun. Ya Allah, sesungguhnya aku hanya manusia biasa. Fa ayyuma rajulin minal muslimina, maka siapa saja laki-laki dari orang muslim, sababtuhu, aku hina, aula antu, atau aku laknat dia, au jalatu, atau aku pukul dia, faj'alha lahu zakatan wa rahmatan, maka jadikanlah dia untuknya sebagai pembersih bagi dirinya dan sebagai rahmat bagi dirinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Ad-Darimi. Baiklah, hadis ini menjelaskan tentang kesederhanaan Rasul dan kasih sayangnya, di mana di sini Rasul pertama dia mengakui sepenuhnya bahwasanya dia hanyalah seorang manusia biasa. Tentunya manusia biasa ini lebih bermaksud untuk hal-hal yang secara kemanusiaan, secara umum. Sebab sebutan Rasul sebagai manusia biasa ini
kadang-kadang disalahartikan oleh sebagian orang. Ketika disuruh mencontoh Nabi, ketika disuruh mengikuti ajaran Nabi, ketika disuruh patuh kepada Nabi, kemudian dia mengatakan bahwasanya Nabi itu kan sama saja dengan kita. Nabi itu kan hanya manusia biasa. Kalau kemungkinan Nabi itu benar, saya juga berkemungkinan benar. Jadi disebutkan manusia biasa, tidak sampai ke tahap seperti yang dikatakan oleh orang ini. Bukan ini maksudnya, tetapi Nabi memiliki potensi kemanusiaan sebagaimana manusia yang lain. Dia manusia yang dilebihkan oleh Allah, diberi wahyu, diangkat menjadi rasul. Tapi dari sisi keadaannya sebagai manusia, dia juga punya kelemahan sebagaimana kelemahan manusia secara umum. Jadi maksudnya itu dalam hadis ini dikatakan bahwasanya aku ini manusia biasa, aku juga diciptakan sebagai manusia yang lain, kata Rasulullah di hadapan Allah. Karena itu siapa saja orangnya laki-laki, aku pernah kena imbas keadaanku sebagai manusia pada umumnya, yang juga khilaf dan juga salah. Di antaranya mungkin aku sempat mengatakan perkataan yang tidak baik padanya, bahkan sempat untuk menghinanya, sempat melecehkannya, atau aku pernah melaknatnya atau mengutuknya, mendoakannya yang buruk baginya, atau bahkan aku pukul dia. Mungkin tidak sengaja, karena Rasul juga tidak selalu bisa mengatur apa yang dilakukan. Misalnya dalam keadaan perang, pernah ketika Rasul mengangkat cambuknya kena orang yang berada di belakangnya dan Nabi tidak tahu, maka jadikanlah itu sebagai pembersih bagi dirinya. Mudah-mudahan dengan kesalahanku itu dapat menghapus dosa-dosanya. Jadi di sini Nabi itu memperlihatkan betapa dia itu tidak ingin ada orang yang rugi karena kelemahannya sebagai manusia biasa. Bisa saja ada orang yang tidak nyaman atau merasa tidak nyaman dengan kata-kata Nabi, atau orang yang pernah berada di posisi seperti terpukul oleh Nabi. Dia tidak mau komplain karena mungkin dia segan atau takut, mungkin sahabat-sahabat yang sangat dekat kepada Nabi itu akan marah sehingga dia diam saja. Dia mungkin dia belum memaafkan karena ini dia minta kepada karena ini Rasulullah SAW dia meminta kepada Allah, maka jadikanlah kesalahan Nabi sebagai pembersih, sebagai pensuci, sarana untuk menghilangkan kesalahan-kesalahannya dan rahmat baginya. Untuk selanjutnya yaitu kandungan hadis ini dengan pendidikan. Hadis ini bisa kita sebut menjelaskan tentang kepribadian seorang guru yang baik. Itu dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya seorang guru itu tidak boleh menganggap dirinya orang yang posisinya tidak tersentuh oleh kesalahan. Jadi kita sebagai seorang guru tidak boleh berpendapat bahwasanya
kita itu sebagai guru harus selalu benar gitu. Dia harus mengakui dirinya hanyalah seorang manusia biasa. Ada kalanya bahwasannya seorang guru melakukan kesalahan dan dia tidak mau mengakuinya. Bahwasannya yang salah itu selalu muridnya. Jadi guru itu harus merendah diri juga, mengakui bahwasannya dia juga punya kekurangan. Jadi jikalau sebagai guru itu, jika kita melakukan kesalahan, jangan sesekali kita membenarkan kesalahan yang telah kita perbuat itu. Jika misalnya ada dalam penyampaian materi, mungkin namanya kita juga manusia, jika kita mungkin pernah ada kalanya salah dalam penyampaian materi. Mungkin ada salah satu dari siswa yang kita didik mengoreksi atau memberikan saran terhadap materi kita. Jangan sesekali kita menyalahkan saran dari siswa tersebut. Ada kala baiknya kita menampung saran dari peserta didik itu, dan juga kita bisa menyaringnya, kemudian kita sampaikan lagi yang mana yang benar. Kalau jika perkataan siswa itu benar, maka kita juga bisa melakukan introspeksi diri, sehingga karena Nabi saja bisa mengakui bahwasanya Nabi juga sebagai manusia biasa mengakui bahwa dirinya juga pernah melakukan kesalahan. Beliau merasa juga pernah melakukan perbuatan khilaf terhadap orang-orang muslim, seperti yang dikatakan tadi, Nabi pernah mengangkat cambuk dan terkena orang yang di belakang Nabi. Itu juga merupakan kesalahan Nabi, karena beliau juga hanya seorang manusia biasa, tetapi beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Dan yang kedua, hadis ini menjelaskan bahwasanya seorang guru itu harus berani mengakui kesalahan dan menanggung resiko dari pengakuan itu sendiri. Kalau dia bersalah, dia harus minta maaf. Jadi jikalau seorang guru itu melakukan kesalahan, dia harus berani, harus bisa mengakui kesalahannya, walaupun itu bisa merusak harga dirinya. Tetapi kita sebagai manusia, jika kita melakukan kesalahan, kita harus mengakui kesalahan kita. Dengan sesekali kita membenarkan seluruh perkataan kita, walaupun itu salah, kita benarkan juga, sehingga itu akan berefek kepada peserta didik. Jadi kan kita sebagai seorang guru juga harus menjadi contoh bagi siswa-siswa yang akan kita ajar, karena dengan teladan guru akan membuat peserta didik ini menjadi terarah juga. Peserta didik juga bisa mengamalkan bahwasanya setiap orang itu pasti bisa melakukan kesalahan. Dan yang ketiga yaitu guru harus mengajar dengan ikhlas. Mengajar itu merupakan ibadah, merupakan sesuatu yang akan mendapatkan pahala. Jadi kita sebagai guru itu harus ikhlas dalam mengajar, sehingga kita juga mendapatkan amal pahala terhadap apa yang kita ajarkan kepada siswa kita. Karena ilmu itu bisa membuat kita mendapatkan pahala jairiyah dengan kita mengajar siswa-siswa tadi.
Mungkin itu penjelasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang hadis tentang pemaafnya Nabi, tentang bahwasanya Nabi itu hanyalah manusia biasa, juga tidak luput dari kesalahan. Nabi juga bisa melakukan perbuatan yang telah saya sampaikan tadi. Baiklah, mungkin itu yang hanya dapat saya sampaikan. Jika ada salah dalam penggunaan kata, saya mohon maaf, karena saya juga manusia, tidak akan luput dari kesalahan sebagaimana yang dikatakan hadis tadi, yang dijelaskan hadis tadi. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.